mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Serbu! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjanu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri ke-10 ini didukung oleh para pemain: Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Heri Setiono sebagai Kuwu Larang Jati, Ana Sampayon sebagai Nipira, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Dewi Astini terus melangkah ke arah sumber wewangian ke ujung alun-alun. Jaka Badak dadanya berdebar-debar, tapi bisa dibayangkan kalau Nipirah yang bersembunyi ke pergol. Tetapi Dewi Astini mendadak berhenti, diam sebentar, lalu berbalik pulang sambil menghampiri Jaka Badak. Ayo kembali ke Pakuan, Jaka Badak. Kenapa Dewi Astini? Bukankah tadi hendak memetik kembang melati di sana? Dewi Astini tidak segera menjawab dan berjalan perlahan-lahan di samping Jaka Badak menuju Pakuan. Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik malam hari. Memang lebih baik membiarkan pada tangkainya. Ya, itulah yang akan terjadi kalau kita sendiri tidak menjaganya. Sebentar saja dunia ini kehilangan semua keindahannya. Maka para pujangga tidak lagi bisa membuat syair-syair ini. Setelah Jaka Badak dan Dewi Astini tidak tampak lagi, Nipirah keluar dari tempat persembunyiannya dan melesat lagi masuk ke dalam Pakuwon. Tetapi ketika membuka pintu belakang, Ki Kuwu Larang Jati telah menunggu sambil membawa keris Sela Pandang. Malam-malam begini dari mana, Ira? Aku menyelidiki keadaan di Pakuwon ini, Kang. Ira, bukan tugasmu jadi peronda. Ya, memang bukan tugasku, Kang. Tapi aku tidak ingin perempuan gila itu merusak apa-apa di sini.
Ayo, kita ngobrol di kamar saja. Nibirah dibimbing Kiku Larang Jati menuju kamar Pasarean. Perasaan Nibirah tidak menentu. Ira, katakan terus terang. Apa yang menyebabkan kamu gelisah? Kang, Iya. aku curiga pada Dewi Astini. Ah, Jangan-jangan dia adalah mata-mata Pegat Suro. Tapi Jaka Badak sangat memperhatikannya. Tunggu dulu perkembangannya besok. Aku ingin Dewi Astini cepat pergi dari sini. Aku tidak suka dengan caranya yang seperti paling cantik sendiri. Aku baru mengerti. Sebenarnya hanya karena dia cantik, kamu jadi tidak suka. Ira, itu tidak benar. Tidak hanya itu, Kang. Aku khawatir di Pakuan ini timbul keributan hanya karena persoalan perempuan. Kuharapkan hal itu tidak terjadi, Ira. Aku pun tidak akan gampang tergoda oleh Dewi Astini. Alah, kaum lelaki lain di atas, lain di bawah. Di depan istri, anteng. Tapi kalau istri tidak ada, langsung menggandeng wanita lain. Tidak, Ira, tidak. Istriku hanya kamu sendiri, Ira. Ira, sekarang tidurlah. Aku mau ke pendopo sebentar ya. Jangan lama-lama, Kang. Iya. Sebelum beranjak keluar, Kiku menyelimuti Nibirah dan juga mengecilkan lampu. Lalu baru Kiku Larang Jati beranjak pergi. Saat Dewi Astini hendak masuk bertemu Kiku Larang Jati di pendopo, Dewi Astini merapikan bajunya sedikit. Loh, belum tidur, Dewi? Ya, sekarang ini aku mau tidur. Ada perlu denganku? Sebetulnya tidak. Tetapi karena bertemu, aku jadi ingat yang ingin kubicarakan denganmu, Nduk. Kita lesehan dulu di situ. Kiku Larang Jati duduk di lantai yang dialasi dengan tikar. Dewi Astini juga duduk. Keadaan Dukuh Larang Jati ini tambah rawan. Tiap hari ada saja kerusuhan. Jaka Badak banyak bercerita tentang itu. Sebenarnya, apa yang menyebabkannya, Kang? Dulu Dukuh Larang Jati ini paling tentram. Kenapa sekarang jadi ajang peperangan? Aku tidak tahu apa dan di mana yang keliru. Kelihatannya semua berjalan seperti biasa. Tetapi penduduk gampang sekali bentrok sesamanya. Mungkin alam bertambah panas oleh perubahan-perubahan watak manusia yang tidak kenal puas, Kang. Iya, itu pun kurasakan, Dewi. Kuharapkan keadaan ini tidak terlalu lama. Iya. Tapi aku ngantuk. Aku mau tidur ya. Iya, silakan. Kiku Larang Jati memandang sekilas kepergian Dewi Astini, lalu merenungkannya. Apakah aku masih kurang dekat duduk di batu ini? Iya. Sebetulnya aku mengharapkanmu duduk di sampingku, Jaka Badak. Karena Dewi Astini begitu memelas, Jaka Badak duduk di sebelah Dewi Astini. Jaka Badak, aku tahu Kembang Melati itu siapa. Kembang Melati tadi malam itu Nibirah, istri Kakang Kuwu. Iya kan? Iya. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku sendiri tidak tahu apa tujuan Nibirah mengecohku. Ya, perasaan wanita itu gampang meledak-ledak, Jaka Badak. Aku mengerti. Kehadiranku di Pakuwon tidak disukai Nibirah. Itu biasa. Kalau sudah ada wanita pertama, pasti akan ada keributan setelah ada wanita kedua. Tetapi kamu bukan wanita kedua itu, Dewi. Dan Nibirah, istri kakangku Larang Jati itu. Aku jadi bingung kalau begini. Jaka Badak. Pertempuran di medan perang itu kelihatan oleh mata. Tetapi pertempuran di dalam dada ini hanya dapat kamu rasakan getarannya. Sudahlah, Dewi. Kita bicarakan yang lain saja. Jangan menghindar, Jaka Badak. Sekarang ini kamu ada yang mencintai. Memetik kembang melati malam hari. Harumnya hilang. Jaka Badak hanya bisa tersenyum dingin oleh sindiran Dewi Astini. Tanpa sepengetahuan mereka, sepasang mata mengintai. Dewi!
Dewi Astini langsung terjatuh dan Jaka Badak buru-buru menolong, menyandarkan badan Dewi Astini pada dinding batu sumber air. Panah masih menancap di bahu Dewi Astini. Jaka Badak mencabut sedikit demi sedikit. Aduh, sakit sekali. Tahan sebentar, Dewi. Panah yang menancap di bahu Dewi Astini berhasil dicabut, dan darah segar membasahi gaun Dewi Astini yang berwarna putih menjadi merah. Jaka Badak memperhatikan anak panah, seperti dikenalnya anak panah siapa yang telah melukai Dewi Astini. Jaka Badak juga memeriksa tempat asal anak panah yang dilepaskan, tetapi tak ada jejak apapun. Dewi Astini, kita kembali ke Pakuwon. Oh, jangan. Nanti keadaan menjadi gempar. Lukaku tidak berbahaya. Tolong, obati dengan ini. Jaka Badak mengobati luka Dewi Astini dengan obat yang diberikan padanya, berupa bubuk putih dan berbau harum dan sungguh mujara. Luka Dewi Astini segera mengering dan darahnya berhenti mengalir dari lukanya. Obatmu manjur sekali. Lukamu langsung kering. Tetapi bagaimana dengan bajumu yang bernoda darah itu? Dicuci dulu di sumber air itu. Tanpa rasa sungkan, Dewi Astini melepaskan bajunya, dibantu Jaka Badak. Saat itu dua pandangan mata saling bertemu. Sekejap saja, tetapi mendebarkan dada. Biarkan, aku yang mencuci bajumu. Baumu masih sakit kan? Sebetulnya pantang, Jaka Badak. Lelaki tidak boleh mencuci baju perempuan. Bagiku, tidak ada pantangan. Kamu perlu pertolongan. Sudah, tunggu saja di sini sebentar. Jaka Badak pergi ke sumber air mencuci baju Dewi Astini. Dewi Astini mengawasi dari tempat duduknya sambil tersenyum. Ada sekeping rasa bahagia menyelinap di lubuk hati Dewi Astini. Nah, sudah bisa kamu pakai lagi bajumu ini. Ini, sudah kering. Jaka Badak memakaikan lagi baju Dewi Astini hati-hati, takut mengenai lukanya. Sebaliknya, Dewi Astini melingkarkan tangannya memeluk Jaka Badak. Terima kasih, Jaka. Ya, sudah menjadi kewajibanku, Dewi Astini. Aku harus melindungimu. Oh ya, masih terasa sakit lukamu? Sedikit, tapi aku kuat untuk berkelahi dengan orang yang melukaiku dengan curang. Tidak ada jejaknya. Kecuali panah ini yang bisa digunakan untuk menyelidiki. Panah itu sengaja ditujukan padaku. Kalau melihat arah datangnya. Tetapi, siapa musuhku? Di wilayah Larang Jati ini aku tidak punya musuh. Ya, mungkin orangnya Pegat Suro. Atau mungkin Banteng Kidal yang ingin membunuhku. Tapi, ya, salah sasaran, lalu mengenai bahumu. Ayo, kita tinggalkan sumber air ini. Jaka Badak membimbing Dewi Astini menaiki kuda, lalu keduanya bergerak ke hutan Mojo. Di dalam hutan Mojo, Jaka Badak dan Dewi Astini mengurangi lari kudanya. Keduanya bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Tiba-tiba kuda Jaka Badak meringkik seperti mencium ada bahaya. Diamlah Sulung, diam. Kuda yang ditunggangi Jaka Badak tenang kembali. Jaka Badak memasang tajam seluruh inderanya. Dewi Astini menghunus pedang dan menggenggam erat dengan tangan kanannya. Semua panah melesat. Awas, Dewi! Dewi Astini yang telah waspada dapat memukul jatuh panah yang melesat mengancam dirinya. Pedang di tangan kanannya bekerja dengan cepat sekejap. Jaka Badak melompat dari kudanya dan langsung melindungi Dewi Astini. Perlihatkan dirimu, pengecut! Jaka Badak tidak akan lari! Keluarlah kau! Keluar, pengecut! Kadal saja masih berani memperlihatkan diri. Sebuah panah melesat dan menancap di pohon mojo dekat Dewi Astini. Dan Jaka Badak sudah tahu arah musuh. Dengan aji karang badak tunggal, Jaka Badak menyeruduk dengan kepalan tinjunya, merobohkan beberapa pohon dalam waktu sekejap. Bendung aji karang badak tunggal ini! Yeay! Mengherankan sekali, tidak ada siapa-siapa di pepohonan mojo yang rimbun dan telah tumbang. Ternyata kamu memang hebat, Jaka Badak. Tetapi Pegat Suro akan menghancurkanmu. Perlihatkan dirimu, pengecut!
Jaka Badak mengamati sekelilingnya yang terdiri pohon mojo yang lebat. Sulit mencari arah suara dari musuhnya. Aku di sini, Jaka Badak. Jaka Badak dan Dewi Astini segera berbalik menghadapi musuh yang muncul tak jauh di belakangnya. Bagus. Aku jadi tidak usah merobohkan semua pohon di sini, hai orang hutan. Kurang ajar. Buka topengmu. Wajahku tidak setampan Jaka Badak. Tidak ada gunanya untukmu. Riwis cerewet, sebutkan asalmu. Aku Pegat Suro. Hai, jangan mengaku aku Pegat Suro. Aku tidak gentar walau 1000 pegat demi alat. Dewi Astini, menyingkirlah. Dewi Astini menyingkir dengan pedang masih siap di tangan kanannya. Bersiaplah untuk mati kau. Lihat pusaka ini. Keris Songgot Puter ini mampu merobek kekebalan kulitmu, Jaka Badak. Jaka Badak tidak berani gegabah menghadapi keris Songo Puter di tangan lawannya. Angin sabetannya menimbulkan hawa ngeri. Jaka Badak, gunakan pedangku ini. Hai! Jaka Badak menangkap pedang yang dilontarkan oleh Dewi Astini dan langsung dibabatkan ke musuhnya. Musuh Jaka Badak sempat kalang kabut digempur Jaka Badak dengan pedang. Tetapi keris di tangannya cukup lihai mengirim serangan paling dan cukup berani dan membahayakan Jaka Badak. Sebelum ku cincang tubuhmu, menyerahlah. Lakukan, Jaka Badak. Kalau kau mampu. Jaka Badak benar-benar tidak memberi ampun. Pedang di tangan kiri menagih serangan keris. Lalu tangan kanannya yang dilambari aji karang badak tunggal menghantam kepala musuh. Seketika saja orang bertopeng menjadi lawan Jaka Badak terjungkal dengan kepala remuk dan tidak berkutik lagi. Buka topengnya! Jaka Badak membuka topeng musuhnya dengan ujung pedangnya. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya, Dewi. Apakah kamu mengenalnya? Tidak, tapi coba lihat di balik bajunya itu ada apa. Jaka Badak merobek baju musuhnya dengan ujung pedangnya. Tampak jelas di dada kiri musuh Jaka Badak bergambar sepasang kapak. Wah, perkumpulan Blandong Alas Purwo. Blandong Alas Purwo. Wah, bagaimana mereka bisa ikut memusuhi aku? Jaka Badak, pengaruh Pegat Suro tambah meluas. Sudah sampai ke wilayah Alas Purwo Gunung Welirang. Pegat Suro benar-benar nekat. Perkumpulan Blandong Alas Purwo banyak mata rantainya dan sulit ditelusuri. Coba periksa panahnya itu. Mungkin ada rahasia yang lain. Jaka Badak mengambil panah yang tercecer dan memeriksa, lalu menyamakan dengan panah yang mengenai Dewi Astini. Tidak sama. Panah yang mengenaimu dan panah orang Blandong Alas Purwo ini tidak sama. Berarti... Ada 2 orang yang hendak mencelakai kita berdua. Iya, tetapi siapa orangnya? Dewi Astini tak bisa menjawab dan terus beranjak pergi ke tempat kudanya. Jaka Badak mengiringi di belakang Dewi Astini dengan masih memperhatikan perbedaan 2 anak panah di tangannya. Dewi Astini, jangan pergi dulu. Coba kita pecahkan teka-teki 2 anak panah ini. Dewi Astini tidak jadi naik ke kudanya, hanya berdiri sambil bersandar di batang pohon mojo. Jaka Badak, kesimpulanku ada 2 kemungkinan. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemungkinan pertama, ada 2 orang Blandong Alas Purwo. Kalau mereka memang persekutuan begal yang selalu dicari abdi kerajaan Panjalu. Yang tewas hanya 1. Berarti yang 1 lolos dan akan memberitahu pada persekutuannya. Selanjutnya bagaimana, Dewi? Kemungkinan kedua, orang Blandong Alas Purwo itu hanya 1 orang. Tetapi ada orang lain yang kebetulan bersamaan waktunya ingin membinasakan kita berdua. Wah, kamu memang hebat. Dapat meneliti secara terperinci. Lalu apa lagi? Coba lihat kedua panah itu. Jaka Badak memberikan kedua panah pada Dewi Astini yang terus memeriksa. Selain mengamati bentuk yang berbeda, Dewi Astini juga mencium bau anak panah. Panah yang 1 ini berasal dari Blandong Alas Purwo, tidak berbau apa-apa. Tapi yang 1 ini berbau harum kembang melati. Jaka Badak tertegun.
lalu ikut membaui panah yang melukai Dewi Astini. Memang berbau kembang melati. Luka di bahu Dewi Astini yang terkena panah berbau kembang melati telah sembuh. Tetapi kejadian yang menimpa Dewi Astini menjadi kemelut baru. Saling curiga-mencurigai di kalangan orang-orang Larajati semakin meruncing. Jaka Badak berusaha meredam perpecahan di antara barisannya. Entah siapa yang mencoba cari kesempatan menjatuhkan di bawahku di Larangjati ini. Aku harus menemukan pelakunya. Jaka Badak diam-diam mengadakan penyelidikan pada setiap orang yang dianggapnya pantas untuk dicurigai. Jaka Badak mendatangi Ki Taji Kunir. Ki Taji Kunir, aku ingin mengajakmu berburu di Alas Suweng. Adakah begitu penting berburu pada saat di Pedukuhan Larangjati sedang rawan oleh gerombolan Pegat Suro? Aku berani memastikannya, karena belum ada yang mampu menandingi aji pelebur karang milik Ki Taji Kunir. Ya, aji pelebur karangku memang bisa diandalkan membentengi Dukuh Larangjati dari serangan siapa saja. Tetapi kalau hanya berburu, tentu aji pelebur karangku tidak bisa digunakan. Siapa saja yang akan pergi? Ya, hanya kita berdua, Ki. Lah, berburu kok hanya berdua? Tidak enak. Kita bisa ajak yang lain, kan? Ki Gunoguwo dan Mangur. Pasti mereka mau ikut. Jangan, Ki. Kalau semua ikut, siapa yang akan mengawasi keadaan di sini? Dukuh Larangjati tidak bisa dikosongkan oleh pengawal-pengawalnya. Wah, aku jadi tidak bersemangat. Bagaimana kalau Dewi Astini diajak? Apalagi mengajak wanita, Ki. Binatang buruan akan lebih dahulu tahu kedatangan kita. Sudahlah, ayo. Ayo, berangkat Jaka Badak. Ayo. Mari, Ki. Sesungguhnya Jaka Badak mengajak Ki Taji Kunir berburu hanya alasan saja. Niat utamanya menyelidiki kemampuan Ki Taji Kunir memanah. Kita sudah sampai di Alas Suweng. Iya, Alas Suweng ini seperti jarang didatangi manusia. Kelihatannya angker dan menyeramkan. Sebaiknya kita mulai dari sebelah sana saja itu ya, dekat pohon yang tumbang itu. Iya, Ki. Wah. Lihat itu Ki Taji Kunir. Di antara celah daun yang berjuntai itu. Pada dahan yang kerowok itu, Ki. Yang mana? Aku tidak lihat. Nah, itu. Burung rangkok jantannya sedang bertengger dekat sarangnya. Iya. Kusiapkan panahku dulu. Nah, sekarang tinggal membidik pas temboloknya. Ki Taji Kunir menarik gendawai panahnya dan membidik. Namun sebuah panah lain lebih dulu melesat dan tepat mengenai burung rangkok yang langsung terkapar jatuh mati. Wah. Ternyata kita tidak sendiri, Ki Taji Kunir. Burung rangkok itu ada yang memanah lebih dahulu. Iya, dan tepat sekali. Kita tunggu siapa yang akan mengambil burung rangkok itu. Ada orang datang, Ki. Kita sembunyi. Sesosok bayangan muncul lalu diikuti pemilik bayangan. Sayang, wajahnya tidak terlihat. Tanpa rasa curiga, bayangan itu mengambil burung rangkok dan hendak pergi. Tunggu kisanaku. Nikuwu. Ada apa Ki Taji Kunir? Kok begitu kaget aku ada di sini? Bukankah tadi ada di Pakuwon nih? Sejak tadi pagi aku berada di Alas Suweng ini. Mungkin Ki Taji Kunir salah. Dewi Astini ada di Pakuwon dan memakai bajuku. Wah, apa mataku sudah lamur ini? Ternyata kita mendapat teman lagi untuk berburu. Nibira, panahmu tepat sekali mengenai sasaran burung rangkok yang kamu panah itu. Jaka Badak, menggunakan panah aku tidak akan kalah kalau dibanding dengan Jaduk. Jaduk, si pemanah sakti. Apa dia yang melukai Dewi Astini? Kenapa jadi melamun, Jaka Badak? Jangan khawatir. Panahku tidak akan mengenai sasaran yang tidak ku kehendaki. Atau kamu mau coba rasakan panahku ini?
Berdirilah di sana. Niku, sudahi saja permainan berbahaya itu. Jaka Badak, walaupun kamu kebal terhadap senjata apa saja, tapi ingat juga untuk tidak apes dalam permainan ini. Niku, Jaka Badak, sudahlah, jangan diteruskan. Sudah. Kitaji Kunir, seperti kata Niku tadi, Niku dapat mengenai sasaran yang dikendakinya, dan aku berdiri di sini adalah bukti. Bukti aku tidak pernah surut oleh tantangan. Kalau aku binasa, tidak apa-apa. Yang penting aku tidak menolak datangnya ancaman bahaya. Aku jadi senopati di kerajaan Panjalu memang untuk menghadapi bahaya, Ki. Bukan untuk makan tidur tanpa bayar. Nah, silahkan Niku. Jaka Badak, aduh, ini bukan mainan. Bersiaplah Jaka Badak. Aku menggunakan 3 panah sekaligus. 1 panah kutujukan pada lehermu, 1 panah untuk bagian jantungmu, dan panah yang terakhir kutujukan pada kakimu agar kamu jatuh terkapar seperti burung rangkok yang kupanah tadi. Pejamkan matamu, Jaka Badak. Iya, kuturuti semua permintaanmu, Niku. Kitaji Kunir begitu was-wasan Nibirah menarikkan dewanya dengan 3 anak panah yang siap dilepaskan. Kitaji Kunir menutup matanya karena tidak kuat untuk melihat ada yang celaka, apalagi sampai tewas. Nibirah terus menarikkan dewanya dan panah melesat. Siapa yang jatuh dari pohon dengan 3 panah menancap di dadanya? Kitaji Kunir, lihat, siapa orang itu? Siapa korbanmu yang kedua itu, Niku? Oh, Runtang binasa! Runtang! Celaka. Niku, panahmu mengenai yang salah. Niku, kematian Runtang anakku Sumurjati akan berbuntut besar. Sabar Kitaji Kunir. Aku kurang sabar bagaimana, Jaka Badak. Pengabdianku pada Kuwu Larangjati masih kurang dan harus dilengkapi dengan nyawa Runtang, anak muda yang masih suka mainan teledek itu. Apakah aku sudah dilupakan bahwa aku Jagabayan Dukuh Sumurjati? Aku tidak suka pada siapa saja yang suka memata-matai segala tindakanku. Dan Runtang terlalu ingin banyak tahu urusan pribadiku. Iya, tetapi kematian Runtang jangan disamakan dengan burung rangkok nih. Kitaji Kunir, jangan lupa pepatah lama, Ki. Ingin mengetahui rahasia wanita terlalu mendalam, itu akan mengundang bahaya, Ki. Dan aku tahu watak Runtang yang selalu keranjingan perempuan di mana saja. Kitaji Kunir juga pasti tidak lupa. Kita pernah tarung karena ulah Runtang mengganggu Surani, anak Ki Selok. Ingat kan? Terbunuhnya Runtang oleh anak panah Nibirah yang tiba-tiba berada di alas suweng saat Jaka Badak dan Kitaji Kunir berburu menjadi renungan Kiku Larangjati. Dan di ruang pertemuan Pakuan itu hening menunggu Kiku Larangjati membuka suara keputusan. Kematian Runtang adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sudah menjadi risiko pribadinya. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara luka Dewi Astini oleh panah gelap dengan panah yang dilepaskan istriku pada Runtang. Kami juga sependapat dengan Ki Kuwu. Mengintai seseorang tanpa izin mendatangkan bencana sendiri. Bukankah begitu, Ki Kunuku? Ya, akur. Dewi Astini? Tidak, aku tidak setuju. Jangan lupa Ki Gunoguwo dan Ki Luweng Kebo. Aku tetap tidak yakin bahwa Runtang yang melukaiku. Ketahuilah, mataku tidak buta. Telingaku tidak tuli oleh keadaan yang bagaimanapun bentuknya. Aku akan pergi dari Dukuh Larangjati ini. Tunggu Dewi Astini, tunggu. Keputusanku tidak bisa kutarik lagi. Semua terkesima saat Dewi Astini meloncat lewat jendela ruang pertemuan Pakuwon. Dalam waktu sekejap, Dewi Astini telah menghilang dalam kegelapan malam. Belum lagi selesai masalah Runtang, ditambah lagi Dewi Astini. Kalau begitu, aku harus mencarinya. Jaka Badak, apakah kepergian seorang wanita itu lebih penting dari keadaan kita semua oleh kematian Runtang? Kakang Larangjati, antara kematian Runtang dan Dewi Astini sama pentingnya bagiku.
kejadian keduanya berkaitan. Raden Jagabadak, cobalah tenang. Aku tidak bisa tenang kalau belum kuketemukan Dewi Astini. Kalian tahu, Dewi Astini terluka baunya dan belum sembuh. Bagaimana dia membela diri kalau ada apa-apa? Keputusanku tidak bisa aku rubah. Aku akan mencari Dewi Astini. Jagabadak mencoba mengikuti jejak Dewi Astini. Walaupun gelap merintangi pencariannya, Jagabadak terus melacak. Kemana dia pergi? Dewi Astini tidak mungkin masih berada di Pedukuhan Larangjati ini. Pikirannya susah untuk diduga. Begitu. Coba aku cari ke hutan Mojo. Tetapi malam-malam begini apakah mungkin? Ya, aku harus mencobanya. Ya, ya, ya! Siapakah yang menyalakan api di caruk gua itu? Apakah mungkin Dewi Astini? Sebaiknya aku dekati tanpa diketahui. Kosong. Kemana yang menyalakan api di gua ini? Apakah Demit yang menyalakan api ini? Atau gerombolan Pegat Suro? Jagabadak. Nibira. Kamu kaget, Jagabadak? Kamu cari siapa? Dewi Astini? Jagabadak. Apa yang membuatmu begitu mengkhawatirkan Dewi Astini? Dia terlalu cantik untukmu. Tindakanmu yang begini ini hanya orang gila yang melakukannya. Di tengah hutan, waktu malam seorang diri di sini. Aku bukan yang pertama kemari, Jagabadak. Aku sering menggunakan tempat ini untuk beristirahat kalau sedang berburu dengan... Kakang Larangjati maksudmu? Iya. Jagabadak, apakah aku kurang menarik untukmu? Jagabadak, aku takut. Nibira, pulanglah sebelum terlalu larut malam. Aku takut, Jagabadak. Antarkanlah aku. Aku ini sedang mencari Dewi Astini. Kamu tahu kan? Walaupun aku tahu, tidak akan kuberitahu. Aduh, Bira, jangan seperti anak kecil. Ingat, aku bertugas untuk keselamatan seluruh kerajaan Panjalu. Kalau aku mengikuti kata hatiku, aku tertarik padamu. Kamu wanita yang selalu mendatangkan gairah dan kehangatan hidup. Tapi aku sekarang berada pada jalur pengabdian. Aku memang wanita rendahan. Tidak pantas mendapat belianmu. Bukan begitu, Ira. Keadaanku belum memungkinkan. Aku pun tidak bisa membohongi hati nuraniku. Aku butuh wanita pendamping. Tetapi sebaiknya kita lupakan saja. Ayo, kuantar pulang. Jagabadak, kapan kita dapat bersatu? Kalau Hyang Widi menghendakinya, kita pasti bersatu. Oh, Jagabadak. Malam ini baru kurasakan hidupku penuh arti dan juga indah. Dewi Astini ketika meninggalkan ruang pertemuan Pakuwon tidak langsung pergi keluar dari wilayah Duku Larangjati, tapi pergi ke pura untuk menenangkan dirinya. Dewa Jagatnata, tunjukkan keselamatan hidupku dari derita ini. Kutiup suling ini agar bencana sirna. Kedatangan Jagabadak dan Nibira mengejutkan Ki Kuwu Larangjati. Kalian dari mana? Kakang, tanyalah pada istrimu. Kang Mas, aku kemalaman di gua hutan Mojo. Aku takut pulang. Oh, untunglah Jagabadak datang. Aku yang bersalah. Hukumlah aku, Kang Mas. Kukira yang berada di gua adalah Dewi Astini, Kang. Ira, apa yang kamu cari di hutan Mojo? Aku ingin daging kijang. Aku berburu dan lupa pulang, Kang Mas. Aku tahu ilmu yang kamu miliki cukup untuk menghadapi 5 bajingan sekaligus. Tetapi kamu adalah istri dan seorang ibu dari seorang anak kita. Kakang, dalam urusan keluarga, aku tidak berhak untuk ikut campur. Aku akan mencari Dewi Astini yang hilang. Adi Jagabadak, memang tidak pantas kalau di depanmu. Aku ribut dengan istriku ini. Carilah Dewi Astini. Iya, aku memaklumi. Dalam keadaan gawat begini, tidak bisa ditunda-tunda.
Dewi Astini harus segera aku temukan. Dia membutuhkan pertolongan. Dan selain itu, Dewi Astini adalah korban pemanah gelap yang belum terungkap. Adi Jakabadak, keselamatan Dukuh Larangjati ini berada di tanganmu. Aku pun akan berusaha untuk mencari pemanah gelap yang mencelakai Dewi Astini. Ya, aku berangkat, Kakang. Jakabadak, hati-hati. Terima kasih aku diantar pulang. Ya, sudah menjadi kewajibanku, Niku. Menjelang pagi, Jakabadak terus memacu kudanya menyusuri jalan-jalan setapak, masuk hutan keluar hutan, menyeberangi kali untuk menemukan Dewi Astini. Tetapi yang dicari seperti tenggelam ke dalam bumi, hilang tanpa bekas. Kemana Dewi Astini? Sudah kucari ke tempat-tempat yang biasa dikunjunginya. Tidak ada juga. Mungkin, ya, di Candi Silo. Ya, aku harus ke sana. Aku harus ke sana. Ya, ya, ya! Itu bunyi suling Dewi Astini di arah dekat pohon bambu. Jakabadak turun dari kudanya dan segera memburu ke tempat bunyi suling. Kosong. Dan tadi jelas ku dengar suara suling itu berada di sini. Iya, aku tidak salah duga. Pasti di tempat ini. Itu terdengar lagi. Kenapa begitu jauh? Tetapi aku tetap akan mengejarnya. Berhenti! Ada keperluan apa kalian menghentikan langkahku? Sana aku adalah lebih baik bertanya daripada kami tidak tahu jalan. Kalian tidak pergi kemana? Kami tidak pergi kemana-mana. Dimanapun kami berada dan mengembara untuk mencari jalan. Jalan apa? Jalan untuk hidup. Jangan bergurau. Siapa kalian ini? Kami dapat demit dari Kedung Srengenge. Oh, kalian ini cocok jadi badut daripada demit-demit yang lucu. Diam! Jangan hina. Papat demit telah marang melintang Jawa Dwipa ini. Dan belum ada yang berani sesumbar sembarangan di sana. Sebelum pergi, katakan siapa dirimu, agar kelak kita berjumpa tidak sungkan lagi. Aku Jakabadak. Wah, jadi kamu yang selama ini kondang menjadi bentengku Larangjati. Kebetulan, aku mau berkenalan lebih banyak denganmu, Jakabadak. Aku tidak punya waktu. Lain kali saja. Sombong. Ketahuilah, Jakabadak. Kami para papat demit adalah sekutu Pegat Suro. Oh, jadi kalian ini badut-badut Pegat Suro. Kenapa baru kalian katakan? Ha? Apa mau kalian? Tinggalkan Dukuh Larangjati, atau kami mengusirmu seperti menggebah emprit-emprit di sawah. Menyingkirlah kalian. Jangan menyesal, Jakabadak. Kalau umum utama di tangan papat demit. Ya, 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 ya. Biar papat demit, kutandangi apa maumu. Maju lebur, mundur hancur ragamu oleh Aji Karangbadak tunggalku ini. Jakabadak langsung menerapkan Aji Karangbadak tunggal untuk menghadapi papat demit.
Tanganku seperti menghantam batu. Papat Demit, mengapa kalian mundur? Aku tidak lari, Jaka Badak. Kamu memang kuat, tapi tahanlah senjata rantai bantul ini. Jebur badanmu. Mainan Cah Angon itu tak ada gunanya. Buang saja ke kali. Karang Badak Tunggal. Senjata rantai bandul Papat Demit sangat berbahaya. Ya, aku ingat memetik belimbing tidak harus merobohkan pohonnya. Ayo Jaka Badak, rantai bandul Papat Demit menamatkan kenikjayaanmu. Sambutlah jurus penguruk gajah murka ini. Dengan mengandalkan serangan tubuh yang sempurna, Jaka Badak meloncat-loncat menghindari serangan rantai bandul Papat Demit. Lalu digunakannya siasat pemetik belimbing. Jaka Badak menangkap salah satu bandul yang menyerangnya. Tangkap bandul yang kukembalikan ini. Hop! Berdebah, Jaka Badak. Walaupun kamu bisa merobohkan palang Demit, bukan berarti Papat Demit kalah. Sambut seranganku ini. Palang Demit, salah satu dari Papat Demit, tersungkur dengan luka berat di dadanya oleh senjatanya sendiri yang dikipaskan balik oleh Jaka Badak. Modal Jaka Badak! Keluarkan semua ilmu simpananmu, Papat Demit. Sekarang sambut seranganku ini. Sukar diikuti dengan pandangan mata gerakan Jaka Badak yang melesat di antara bandul-bandul baja yang meliriknya, dan kaki Demit tengah hantam kepalan Jaka Badak yang keras seperti batu gunung. Papat Demit, masih bisakah kalian bertahan hanya dengan kekuatan 2 Demit yang masih hidup? 2 atau 4, tidak ada bedanya, Jaka Badak. Walaupun kami berempat, tetapi tetap satu. Hadapi seranganku ini. Hentikan. Pegat Suro. Ya, aku Pegat Suro. Secara pribadi, aku tidak bermusuhan denganmu, Jaka Badak. Tetapi karena kamu membela kubu Larang Jati, masalahnya menjadi lain lagi. Kewajibanmu sebagai abdi kerajaan Panjalu kubenarkan, dan itu memang bagus. Sebagai senopati, telah kamu jalankan kewajibanmu dengan sempurna. Tetapi sebagai manusia yang punya hati nurani murni, rasa rumangsa yang tulus, apakah tindakanmu itu benar? Kau katakan tidak. Sebab yang kamu bela adalah sang angkara murka Prabu Kertajaya dan para begundalnya. Hidup penuh kenikmatan di atas penderitaan yang tertindas. Sadarlah Jaka Badak, sebelum segalanya jadi terlambat untuk diperbaiki. Aku telah disumpah menjunjung tinggi kehormatan tugasku, Pegat Suro. Aku sadar dan kuyakini apa yang menjadi tugasku adalah mewakili kebenaran. Kebenaran siapa, Jaka Badak? Kebenaran undang-undang yang ditetapkan pemerintah kerajaan Panjalu. Baiklah, Jaka Badak. Kita sama-sama memegang kebenaran kita masing-masing. Jangan salahkan aku atau siapapun kalau terjadi pergolakan di mana saja dan kita bertemu lagi nanti. Tunggu, Pegat Suro.
atas nama pemerintah kerajaan Panjalu, kamu kutangkap karena banyak melakukan makar dan menghasut para pendekar untuk menentang pemerintah kerajaan. Jaka Badak, apakah matamu hanya melihat yang satu saja? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Ki Pegat Suro. Menyerahlah kalian, atau kugunakan kekerasan tanganku ini. Dua nyawa adikku menuntut balas kematianmu, Jaka Badak. Sumbul Demit, mundurlah. Jaka Badak bukan tandinganmu. Nanti hanya membuang nyawa percuma. Mundur! Iya, baik Ki. Sumbul Demit mau tak mau mundur, walau masih penasaran karena kematian Talang Demit dan Kaki Demit oleh kepalan tangan Jaka Badak. Nah, Jaka Badak, apakah masih mau menangkapku? Pegat Suro, aku tidak akan mengulangi kata-kataku untuk mengubah niatku. Langkahi dulu mayatku, Jaka Badak. Tadai seranganku ini, Pegat Suro. Ya. Pegat Suro tidak kosong namanya. Seranganku selalu mengenai tempat kosong. Lanjutkan seranganmu, Jaka Badak. Terimalah aji Karang Badak Tunggal ini, Pegat Suro. Lagi-lagi pukulan aji Karang Badak Tunggal Jaka Badak mengenai tempat kosong. Jaka Badak celingukan. Kurang ajar. Pegat Suro menghilang kemana dia? Aku di belakangmu, Jaka Badak. Jaka Badak, daya tempurmu hebat, tetapi kamu belum berpengalaman. Sekarang tandingi seranganku ini. Sambut aji Wulung Bledek ini. Sungguh dahsyat aji Wulung Bledek Pegat Suro. Jaka Badak yang tegar dapat terpental beberapa tombak dan terjungkal. Tetapi Jaka Badak bangun dan tetap maju berkat aji Karang Badak Tunggal yang dipakainya terlalu kuat untuk segala hantaman. Mana yang lebih hebat lagi pukulanmu, Pegat Suro? Aku tadai dengan aji Karang Badak Tunggalku. Sambut lagi pukulan aji Bayu Pandang ini. Aji Bayu Bandang Pegat Suro lipat 2 kali dibandingkan dengan yang pertama. Tubuh Jaka Badak terangkat ke atas dan berputar-putar di gunung angin pukulan dan terlontar jauh sekali, melewati puncak pohon hutan mojo dan entah jatuh di mana. Jaka Badak yang terkenal kuat tak berdaya menghadapi aji Bayu Bandang Pegat Suro. Adakah lagi kehebatan kekuatan manusia yang maha sempurna? Aku berada di mana ini? Badanku terasa remuk. Pukulan Pegat Suro dahsyat sekali. Kalau tidak, masa aku bisa diterbangkan sejauh begini? Apakah aku sudah dikalahkannya? Tidak. Aku masih hidup. Tapi di mana ini? Sekelilingku hanya cadas. Dewi Astini juga belum aku temukan. Aku harus makan obat penawar sakit dan nyeri di badanku dengan daun ceriping lanang. Aduh. Ya, tubuhku telah pulih kini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Melanjutkan mencari Dewi Astini atau pulang ke pedukuhan Larang Jati? Di puncak bukit itu seperti ada seseorang duduk berbaju putih. Aku harus memberinya sebelum lenyap. Dewi Astini? Jaka Badak, mengapa kau mengejarku? Dewi, aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Lukamu belum sembuh, Dewi. Jaka Badak, aku wanita pembawa malapetaka. Tidak ada gunanya kamu membuang waktu untukku. Lukaku pasti sembuh. Aku sudah terbiasa membawa luka lahir dan batin sepanjang jalan hidupku. Dewi Astini,
Janganlah kau berkata begitu. Manusia dilahirkan itu suci. Tidak ada yang membawa petaka pada kehidupan ini. Kalaupun ada, itu disebabkan oleh tindakan, perilaku manusia itu sendiri. Aku tidak ingin kehadiranku menjadikan guncang keadaan di Pedukuhan Larangjati. Aku tahu Nikuwu tidak menyukai kehadiranku. Itu tidak benar, Dewi Astini. Apakah luka di bahu yang kena panah tidak cukup sebagai bukti? Ya. Aku sedang menyelidiki pemanah gelap itu, Dewi. Tetapi belum lagi tuntas. Runtang mati oleh panah Nikuwu Bira. Aku tahu. Itulah sebabnya aku menyingkir sebelum panah kedua membunuhku. Jadi kamu menduga Nibirah yang juga melukaimu? Iya. Jaka Badak memperhatikan wajah Dewi Astini yang putih pucat. Garis wajahnya menunjukkan penderitaan yang dalam, walau wajahnya cukup cantik dan tubuhnya yang padat, tinggi semampai. Mengapa kamu memperhatikan aku? Iya, sebab kamu cantik sekali. Jaka Badak, kecantikanku ini hanya sekejap saja. Sebentar lagi aku reot seperti oyot kering dan tercampak, lalu sirna. Ya, aku sejujurnya mengatakan yang sebenarnya. Jaka Badak, aku datang untuk menuntut tanggung jawabmu akan kematian Runtang. Aku tidak mengenalmu, Kisanak. Aku Sengkolo, paman Runtang yang terbunuh. Ki Sengkolo, aku sudah berdamai dengan Kuwu Sumurjati, Ki Uripan Bapak Runtang. Kamu boleh saja berdamai dengan Kuwu Sumurjati, tapi ingat, nyawa tidak bisa ditawar-tawar. Utang mas bayar mas, utang pati bayar pati, Jaka Badak. Aku tidak mencari musuh. Tapi kalau musuh datang, kutadai dengan kedua tanganku ini. Aku tahu kehebatanmu, Jaka Badak. Tapi lihat pusaka Alu Gading ini, tubuhmu akan remuk. Jaka Badak tidak gentar sedikit pun oleh ancaman Ki Sengkala yang bersenjatakan pusaka Alu Gading yang ampuh daya leburnya. Jaka Badak melompat ke tanah terbuka. Saudara pendengar, apakah Ki Sengkala dengan pusaka Alu Gadingnya dapat menggempur kekebalan Jaka Badak? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Sampai jumpa.